pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat nggak semuanya? Sehat. Oke, puji Tuhan ya. Sekarang udah tahu belum mau belajar apa hari ini? Tahu. Kayaknya udah ada besar di sini ya. Kita hari ini akan belajar tentang operasi pecahan, terutama penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke teman-teman. Nah, supaya tidak terlalu tegang ya, kita akan bernostalgia dulu dengan makanan masa lalu. Nah, teman-teman masih ingat nggak ini makanan apa ya? Udah pernah makan belum ya? Belum. Enak nggak rasanya? Enak. Bikin sakit gigi. Oh ya, baik ya. Berarti bagus ya, ingatan kalian masih bagus ya. Kok saya udah lupa nih rasanya. Oke, Pak ini gimana nih? Ingat nggak udah pernah makan belum? Pernah. Nah ini saya sedikit testimoni ya. Katanya kalau di slogannya itu ya, katanya karena di squat semua bisa jadi macan gitu ya. Tapi sampai sekarang nih saya nggak pernah berubah jadi macan. Teman-teman ini yang udah pernah makan udah pernah berubah jadi macan gitu? Dulu tetap masih manusia. Berarti bukan cuma saya aja yang di PHP ya. Oke, karena snacknya udah ingat ya, berarti harusnya, nah KPK juga ingat ya matematika. Seharusnya ini masih ingat nih teman-teman, karena kemarin tuh seharusnya sudah menonton ya video yang saya berikan di pertemuan sebelumnya. Nah, teman-teman ada yang ingat nggak ya kepanjangan KPK itu apa? Angkat tangan siapa yang bisa? Oke, ini pada belum nonton ya videonya. Oke, saya beritahu saja. KPK itu kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. Jangan lupa ya teman-teman ya. Nah ini agak bingung. Kalau KPK jangan lupa nih, masih ingat nggak ya KPK dari 5 dan 10 itu berapa? 5, 10, 2, 5, belum ya, yang lain? 2. Bukan. 5 Bu. Bukan, 10. Belum tepat ya teman-teman. Duh, pada mau nonton nih pasti. 5, 25. KPK itu kan kelipatan persekutuan terkecil ya. Jadi KPK dari 5 dan 10 itu adalah 10 teman-teman. Nah, kalau KPK dari 3 dan 4 itu berapa ya? Bisa nggak ya ini? 12. Nah, pintar. KPK dari 7 dan 5 berapa? 35. Oke, betul ya, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, karena semuanya sudah mengingat ya tentang KPK, hari ini kita akan belajar tentang pertama mengenal bentuk pecahan ya. Sebelum mengoperasikan harus kenal dulu dengan bentuk pecahan. Yang kedua adalah kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, oke teman-teman, saya di sini punya satu lembar kertas. Ini juga sama ya, kertas lipat ini, ukurannya sama semua. Nah, untuk yang warna oranye ini saya bagi menjadi 2 bagian seperti ini. Kalau dalam matematika ya, satu lembar seperti ini disebutnya satu satuan. Tapi karena ini satuannya lembar ya, satu lembar gitu ya. Nah, kalau segini, misalnya segini ini 1 ya. Segini ini berapa ya teman-teman ya? Ya betul, setengah. 1/2. Ya betul. 1/2 itu maknanya apa ya teman-teman ya? Ada yang tahu? 1/2 itu maksudnya 1 dari 2 bagian. Ini kan ada 2 bagian ya. Nah kita ambil 1, berarti 1 dari 2 bagian setengah gitu ya. Coba ya saya tulis di sini. Tulisannya seperti ini ya, 1/2, jangan salah ya. Barangkali ada yang lupa cara menulisnya. Sekarang saya punya satu lembar yang hijau ini, kemudian satu lembar ini saya bagi menjadi 4. Segini ini berapa ya teman-teman ya?
Satu. Ya, betul 1/4 ya. Nah, ini. Nah, jadi kita sudah melihat apa itu pecahan ya. Secara sederhana dapat dikatakan pecahan merupakan sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Nah, yang dikatakan pembilang itu yang ini teman-teman, yang A ini. Kemudian yang penyebut ini adalah yang B ini. Syaratnya A dan B ini adalah bilangan bulat ya, nggak boleh misalnya ini 1,5 atau berapa, ini nggak boleh ya. Kemudian B-nya tidak boleh sama dengan 0. Misalnya jadi kalau misalnya B-nya 0 ini jadi 1/0 itu tidak boleh ya teman-teman ya. Kemudian B bukan faktor dari A. Sudah jelas ya, misalnya ini 25, kemudian ini 5. Ya jadinya bukan pecahan tapi bilangan bulat juga ya. Oke, sudah paham ya? Oke, sekarang teman-teman bisa nggak ya menjumlahkan dari kertas-kertas ini? Misalnya kalau segini ini kan 1/4 ya. Nah, pas saya ambil segini ini jadinya berapa ya teman-teman ya? 1/2 itu dapat dari mana? Tadi siapa yang jawab? Oke, setengah itu dapat dari mana? Nanda? 1/4 ditambah 1/4. Betul, jadinya setengah ya, 2/4 ya. Kalau saya ambil segini berapa? 3/4. Betul. Oke, sekarang coba lagi. Ini saya punya satu kertas dibagi 8 ya. Segini berapa ini? 1/8. Segini berapa? 2/8. Kalau segini, ini ada berapa nih? Kalau segini ada berapa ini? Segini 5/8 ya. Oke, sekarang coba kalau ini 1/4, ini 1/8, ini bisa nggak dijumlahkan? Seberapa? Langsung aja jawab. Sama ya. Oke, coba kalau ini 1/16 ya. 1/16 tambah ini bisa nggak? Bisa pastinya. Tapi kalau langsung jawab sekarang bisa nggak? Ya, kenapa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak kenapa kok yang tadi gampang gitu? Ini tadi cepatnya 1/8 tambah 1/8 28. Begitu ini kok nggak bisa, kenapa ya? Penyebutnya beda. Oke, betul sekali ya. Nah, gini. Oke ya, betul sekali ya. Oke, sekarang kita masuk ke operasi penjumlahan pecahan ya. Tadi kan sebenarnya kalian seperti ini ya misalnya. Kan mudah ya caranya, tadi kalian sudah bisa ya. Yang ditambahkan apanya? Ini ya, pembilangnya ya. Pembilangnya 2. Ini tetap atau jadi berapa ini? 4 ya? 4. Sekarang coba seperti contoh yang ini kan, 1/4 tambah 2/4 ya misalnya. Ini masih yang penyebutnya sama ya. Ini jadi berapa teman-teman? 1/4. 3/4. Betul, pintar. 3/4. Nah, sekarang penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda ya. Nah, kalau dengan penyebutnya berbeda kita harus menggunakan metode khusus, yaitu mencari KPK dari penyebutnya. Nah, ini coba kita menggunakan cara KPK ya. Kita ambil dari sini 1/3 tambah 1/4. 1/3 ditambah 1/4. Oke. Caranya begini teman-teman. Nah, ini kan harus sama dulu ya penyebutnya supaya bisa dijumlahkan ya. Nah, kita cari dulu KPK-nya 3 dengan 4 itu berapa? Berapa teman-teman? Tadi bisa nggak? 12. Oke. Ini sama ya, tambah 12. Nah, kalau di sini bawah 12, di sini pasti berubah ya. Nah, dari 3 ke 12 itu dikali berapa ya?
4. Berarti di sini 4 ya. Nah, kalau di sini 4 ke 12 itu berapa? Berarti 3 gini ya. Oke. Kemudian ini berapa hasilnya teman-teman? 7. Sama ya, 7/12 ya. Iya, Bu. Oke, begitu cara untuk menjumlahkan pecahan yang tidak sama penyebutnya. Kalau untuk pengurangan pecahan itu caranya sama teman-teman. Seperti contoh ini, kalau penyebutnya sama, ini kita tinggal kurangkan penyebutnya, pembilangnya. Kalau penyebutnya berbeda, kita cari KPK-nya dulu, kemudian kalau sudah sama kita bisa cari, kita bisa kurangkan pembilangnya juga. Seperti itu. Lanjut. Oke. Teman-teman ada pertanyaan nggak nih? Ini saya pernah nonton ya di Indosiar, jenazah susah hukum akibat sering bertanya dengan kawan kapan enggak. Tapi kalau bertanya dengan saya nggak kena azab ya, jangan takut. Terus ini ada pertanyaan nggak? Oke, gimana? Oh ya, sapa dulu ya. Gimana? Ya, Bu, tadi kan syarat dari pecahan itu B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ya. Itu kenapa tidak boleh sama dengan 0? Ini sebenarnya untuk SMP ya jawabannya ya, tapi ya sudah tak apa-apa. Bisa terlalu pikir. Ya saya jelaskan secara singkat saja ya, karena kalau untuk SD itu sebenarnya belum ranahnya ya. Jadi kalau dibagi dengan 0 itu hasilnya tidak terdefinisi teman-teman. Karena kalau misalnya suatu bilangan itu dibagi dengan 0, kan hasilnya bisa saja 1, bisa saja hasilnya tak hingga, atau bisa saja hasilnya ya bilangan itu sendiri begitu. Ada pertanyaan lain teman-teman? Ya. Oke, gimana Nanda? Saya mau tanya Bu, itu kan 1/3 ditambah 1/4 sama dengan 4/12 ditambah 3/12. Nah, 4 sama 3-nya yang pembilangnya itu dari mana ya Bu? Sebentar gimana? Yang pembilang itu 4 sama 3-nya itu dibuat dari mana ya Bu? Ini Nah, yang pembilang atas 4 sama 3. 4 sama 3 ini penyebut ya. Ini dapat dari mana? Ya, itu Bu. Yang atas pembilang. Yang Ya, 4 dan 3 bagian pembilang kanan. Oh, ini. Ini kan jadi sebenarnya ini kan kalau dari 3 ke 12 itu kan kali 4 ya. Iya. Kalau 2 kali 4, bawah ke atas juga kali 4 gitu. Ini 1 kali 4 kan 4, 3 kali 4 12 gitu. Nah ini juga kalau bawah itu kan dari 4 ke 12 kan kali 3 ya. Jadi kalau misalnya bawah kali 3, atas juga kali 3. Bawah kali 3 kan 4, kali 3 12. Kemudian yang atas 1 kali 3, hasilnya 3. Begitu apakah? Sudah paham Bu, terima kasih. Oke. Masih ada pertanyaan lain? Ya, sepertinya tidak ada ya. Oke. Di sini ada latihan yang silakan teman-teman cek di LKPD. Ini sebenarnya hanya bagian dari soal di LKPD. Silakan dikerjakan. Karena waktunya sudah tidak cukup ya sudah kita simpulkan saja apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita sudah belajar apa saja? KPK, pecahan, jumlah pecahan, sama pengurangan. Betul sekali. Kalau misalnya kalau untuk penjumlahan dan pengurangan ya, kalau misalnya penyebutnya sama itu bagaimana caranya?
tinggal dikurangi pembilang dijumlahkan. Langsung dijumlahkan, Iya. Oke, dikurangkan. betul. Kalau penyebutnya berbeda, Dicari dulu PK-nya, penyebutnya. oke, betul sekali teman-teman. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, gimana penampil pertama ya?